Wajah Li Yunxiao menjadi gelap. Dia berteriak dengan marah, "Bibi Shen, apa yang kamu bicarakan? Kamu baru saja memakan beberapa buah dao kehendak bela dirimu. Dan sekarang kamu ingin berkelahi denganku. Apakah ini idemu atau ide Tuan King Luo?" Dia berkata dengan marah, Jangan berikan kepada orang lain. Jika Anda tidak mau, Anda hanya mengadakan pertunjukan. Anda adalah anggota dari 7 aliansi pedagang besar, Malang. Dia mengeluarkan sekantong batu yuan dan melemparkannya ke atas meja. Dia mendengus dan berkata, "Aku akan membayarmu. Aku hanya punya beberapa batu yuan dan aku akan memberikan semuanya padamu." Wajah King Luo berganti-ganti antara merah dan putih. Dia selalu menjadi orang yang sombong. Atau dia tidak akan mengumpulkan beberapa buah martial Will Dao sebagai dekorasi untuk memamerkan statusnya. Terutama ketika dia mendengar Li Yunxiao memanggilnya orang miskin. Seolah-olah dia telah sangat terhina, dan matanya menyemburkan api saat dia menatap ke arah Shen Li. Shen Li jengkel. Dia tahu Li Yunxiao sedang mencoba mengubah topik pembicaraan. Namun wajah King Luo berubah menjadi bermusuhan. Shen Li buru-buru berkata, "Tuan King Luo, orang ini benar-benar..." "Bibi Shen, aku mengerti sekarang." Li Yunxiao menyela. Matanya dipenuhi rasa dingin. Dia berkata dengan dingin, "Saya tahu apa yang sedang Anda coba lakukan. Kembali ke hutan bernyanyi. Anda tampaknya telah menandatangani perjanjian dengan kelompok tentara bayaran pemula kami. Biarkan saya melihat apakah saya memilikinya. Saya dapat menunjukkannya kepada guru King Luo." Ketika Shen Li mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar hebat saat dia menatap Li Yunxiao dengan wajah penuh ketakutan dan permohonan. Perjanjian yang mereka tanda tangani di sebelah barat kota telah mengkhianati kepentingan Pavilion Tianyi. Namun, mereka terpaksa melakukannya karena keadaan. Jika mereka tidak menandatanganinya, mereka akan menjadi daging mati. Bukan salahnya jika 4 kamar dagang besar menandatangani perjanjian tersebut. Namun, sekarang setelah Li Yunxiao mengungkitnya, King Luo akan ketakutan setengah mati jika dia menambahkan lebih banyak detail pada ceritanya. King Luo bingung. Perjanjian apa? Li Yunxiao berpura-pura mengelus cincin penyimpanannya dan berkata, "Biarkan aku melihatnya." "Ngomong-ngomong, Bibi Shen, apa yang tadi kamu katakan tentang aku?" Darah terkuras dari wajah Shen Li. Dia tergagap. "Itu benar, itu benar, itu benar, itu benar, bahwa kamu belum pernah melihat dunia sebelumnya. Ini hanya lebih dari 20 buah martial Will Dao. Pavilion Tianyi dapat dengan mudah mengeluarkannya. Mengapa kamu membayar kami?" Ketika King Luo mendengar lebih dari 20 buah martial intent Dao, jantungnya berdetak kencang. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, "Benar, Tuan Kota Yunxiao masih muda dan menjanjikan. Buah Dao itu bisa dianggap sebagai hadiah ucapan selamat." Orang-orang di Aula Api Suci tercengang ketika mendengar ini. Lebih dari 20 buah martial Will Dao sebagai hadiah ucapan selamat. Mereka juga merasa itu aneh. King Luo jelas terbakar amarah dan hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Bagaimana dia masih bisa menahannya dengan kuat? Apakah itu karena dia ingin mengejar pasukan skeleton mercenary? Secara logika, hal itu tidak diperlukan. Dengan cara orang-orang ini, mereka bisa langsung menangkap dan menginterogasinya. Benar saja, King Luo dengan cepat bertanya dengan hati-hati. Penampilan luar biasa Tuan Kota Yunxiao di kota Yanwu telah mengejutkan dunia. Bahkan Li Huaqi, Kaisar Lirawu, telah datang untuk mendukungmu. Apa hubungan antara Tuan Kota Yunxiao dan Tuan Li Huaqi? Apa? Dia kenal Li Huaqi? Dan Li Huaqi mendukungnya? Wajah orang-orang di Aula Api Suci berubah. Mereka semua kaget, meskipun mereka adalah sekte terpencil. Nama salah satu dari 10 Kaisar Wu yang agung sudah dikenal bahkan oleh anak berusia 3 tahun. Mereka memandang Li Yunxiao dengan ekspresi berbeda. Li Yunxiao mencibir dalam hati dan berpikir, "Jadi begitu. Aku bertanya-tanya mengapa dia bisa mentolerirnya setelah menjadi Teenage Mutant Ninja Turtle.
Dia memasang ekspresi kagum dan membual, "Li Huaqi adalah sepupuku." "Opo-opo?" Qing Luo tercengang. Dia memandang Li Yunxiao dari atas ke bawah dan berkata dengan tak percaya, "Sepupu, Tuan Kota Yunxiao belum genap 20 tahun, dan Tuan Li Huaqi telah terkenal selama beberapa dekade. Perbedaan usia ini, terlebih lagi saya belum pernah mendengar Li Huaqi memiliki sepupu atau semacamnya." Li Yunxiao tidak senang dan bergumam, "Apakah saya harus melapor kepada Anda jika sepupu saya memiliki kerabat?" Qing Luo merasa pusing dan tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Departemen Intelijen Serikat Pedagang bisa dikatakan yang terbaik di dunia. Mereka memiliki catatan rinci tentang semua ahli di benua langit bela diri, termasuk koneksi dan kerabat mereka. Segala jenis informasi tentang 10 Kaisar Agung Wu dan para pemimpin 7 kekuatan besar dikumpulkan dalam pikiran mereka dan dapat dibicarakan kapan saja. Namun, mereka belum pernah mendengar Li Huaqi memiliki sepupu. Dia bertanya, "Li Huaqi eksentrik dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Bisakah Anda menjadi kerabat mendiang kekasihnya, Sui Chengxi?" Mata Li Yunxiao menyipit dan wajahnya penuh keterkejutan. Dia berkata dengan kaget, "Apa? Kekasih yang sudah meninggal? Sui Chengxi sudah mati. Bagaimana dia meninggal?" Dia sangat terkejut. Sui Chengxi adalah dewi yang sudah lama disukai Li Huaqi. Pada saat yang sama, dia juga merupakan gadis suci di istana suci Fuyao. Sayangnya Li Huaqi naksir dia, tapi Sui Chengxi hanya mengejar puncak seni bela diri. Karena itu Li Huaqi pernah membangun gubuk di luar Pulau Seribu Daun. Setiap hari dia memainkan sitar dan membaca gulungan kuno. Bahkan setelah 10 tahun, dia masih tidak bisa menggerakkan Sui Chengxi. Hanya sampai turnamen pemeringkatan Daftar Langit dan Bumi dia pergi. Sui Chengxi juga memperoleh gelar kecantikan es nomor 1 di dunia. Dikatakan bahwa Li Huaqi pergi untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Daftar Langit dan Bumi karena dia diprovokasi oleh Sui Chengxi. Ia ingin meraih gelar nomor 1 dunia dan merebut hati si cantik. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Para ahli arogan yang berpikir bahwa mereka tak terkalahkan hanya menyadari bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari mereka di turnamen pemeringkatan tempat suci. Dengan budidayanya yang berada di atas puncak alam Jiutian, ia hanya berhasil memperoleh tempat kelima. Adapun para ahli dari berbagai kekuatan, termasuk master sekte dari sekte besar, dan ahli pertapa yang tak terhitung jumlahnya, mereka bahkan lebih terhina. Mereka berada di peringkat puluhan tempat di belakang. Untungnya, master sekte dari 7 kekuatan besar tidak berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan. Turnamen pemeringkatan semacam ini diketahui seluruh dunia dan mereka tidak boleh kehilangan muka. Konon setelah turnamen pemeringkatan, Li Huaqi merasa terlalu malu untuk kembali ke Pulau Seribu Daun dan menghilang dari benua. Baru setelah berita kematian Sui Chengxi menyebar, terjadi badai berdarah lainnya. Dia tidak tahu siapa yang bisa membunuh gadis suci istana suci Fuyao, wanita yang paling dicintai Li Huaqi. Wajah Qing Luo penuh keheranan. Dia berkata dengan bingung, Kamu tidak tahu bahwa Sui Chengxi sudah mati?" Dia mengerutkan kening seolah dia sangat curiga dengan identitas Li Yunxiao. Namun, dunia mengetahui kematian Sui Chengxi dan itu bukanlah rahasia bagi pejuang biasa. Bagaimana mungkin Qing Luo tidak tahu? Selain itu, Li Huaqi menyatakan bahwa dia akan melindunginya di kota Yanwu. Adapun penyebab kematian Sui Chengxi, Paviliun Tianyi memang memiliki beberapa informasi, tetapi semuanya sangat rahasia. Sui Chengxi telah meninggal selama hampir 10 tahun. 10 tahun? Li Yunxiao tercengang. 10 tahun yang lalu dia masih anak-anak sombong dan mendominasi ibu kota negara Tianshui. Tidak mungkin dia tahu tentang peristiwa besar di dunia. Jejak kesepian muncul di matanya. Dia menghela nafas dan berkata, tidak heran dia akan hidup mengasingkan diri di negara Tianxiang di wilayah selatan. Saya ingat Sui Chengxi berasal dari negara Tianxiang. Jantung Qing Luo berdetak kencang. Dia melihat kesepian di wajah Li Yunxiao. Itu bukanlah sebuah akting, tapi sebuah kemurungan dan kesepian yang sesungguhnya.
Tampaknya pemuda ini memang ada hubungannya dengan Li Huaqi, namun anehnya dia tidak mengetahui tentang kematian Xue Chengxi. Dia tersenyum dan berkata, "Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini." Li Huaqi belum menunjukkan wajahnya sejak kematian Xue Chengxi. Pertama kali dalam 10 tahun terakhir terjadi di kota Yanwu. Saya ingin tahu apakah dia sudah pulih dari kesedihannya. King Luo menatap tajam ke mata Li Yunxiao, berharap menemukan beberapa petunjuk. Namun, yang mengejutkannya, dia mendapati usahanya sia-sia. Tidak peduli seberapa kuat divine sense-nya, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun fluktuasi emosinya. Li Yunxiao tersenyum tipis dan berkata, "Saya tahu betul tentang situasi terkini sepupu saya. Kami sering bertukar surat." King Luo tercengang. Dia mengerti apa yang ingin dikatakan Li Yunxiao. Dia mengetahui situasi Li Huaqi, tapi mengapa dia harus memberitahunya? Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dia ingat bahwa Shen Li pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang perencana, tetapi sepertinya dia benar. Namun dia tetap tidak menganggapnya serius. Tidak mungkin seorang anak kecil bisa menjungkir balikkan dunia. Dia tersenyum dan berkata, "Pavilion Tianyi ingin meminta bantuan Guru Li Huaqi. Adapun hadiahnya, selama Guru Li Huaqi bersedia menyebutkannya, kami akan mampu membelinya. Hanya 4 aliansi inti dari 7 aliansi pedagang besar yang membuat klaim berani. Jika ada imbalan yang bahkan mereka tidak mampu membayarnya, tidak ada orang lain di dunia ini yang mampu melakukannya." Li Yunxiao tercerahkan. "Jadi, ada yang ingin kamu tanyakan padaku. Pantas saja kamu begitu sopan. Aku sudah lama bingung." Dia segera mengudara dan mendengus. "Hadiah? Kembali ke hutan bernyanyi. Saya membantu Anda menangani 4 sekte ekstrem. Apa yang terjadi dengan hadiah yang dijanjikan dari 9 musim semi kuning jahat?" King Luo terkejut. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Shen Li memberitahuku tentang hal itu. Namun kami sepakat untuk menangkap Tang Jie hidup-hidup. Menurutku Gubernur Yunxiao belum memenuhi janjinya." Mata Li Yunxiao melotot dan dia berkata dengan marah, "Untuk membantumu, aku telah sepenuhnya memutuskan hubunganku dengan 4 sekte ekstrem. Aku harus bersembunyi dari mereka kemanapun aku pergi. Bahkan jika saya tidak mendapat pujian apapun, setidaknya saya harus bekerja keras, bukan? Bahkan jika kamu tidak memberiku sumber 9 mata air kuning jahat, setidaknya berikan aku 1 atau 2 botol. 1 atau 2 botol. King Luo tersenyum canggung dan berkata, "Gubernur Yunxiao, Anda pasti bercanda. Mata air kuning. 9 jahat berasal dari sumber segala air. Setiap tetesnya tak ternilai harganya. Bahkan seluruh Merchant League tidak mampu membeli 1 atau 2 botol. Apalagi Pavilion Tianyi. Adapun memutuskan hubungan Anda dengan 4 sekte ekstrem, itu bahkan lebih konyol. Anda membunuh Tang Yuan di Gunung Meru dan memutuskan hubungan Anda dengan mereka." Li Yunxiao mencibir dan berkata, "Hadiah sepupuku adalah 1 atau 2 botol 9 mata air kuning jahat. Jika kamu tidak memilikinya, lupakan saja." King Luo terdiam. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, "Gubernur Yunxiao, tolong jangan bercanda. Ini adalah hal yang sangat penting. Ini akan menguntungkan Pavilion Tianyi dan Lord Li Huaqi. Tolong sampaikan niat baik Pavilion Tianyi kepadanya." Li Yunxiao tahu dia tidak bisa terus bersikap tidak masuk akal. King Luo tampaknya telah mencapai batasnya. Jika dia terus bermain-main, itu akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak. Di Demon Plain, dia masih harus bergantung pada pohon besar ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.